Oke, masih dalam panduan desain UI. Kali ini kita sudah menyelesaikan di poin ke 1, 2, 3 ya. Kita sekarang kan masuk ke poin ke-4, menjelaskan kesalahan yang umum dilakukan dengan desain teks sampai dengan poin yang terakhir. Oke, kesalahan dalam desain teks. Ya. Berbicara dan pemahaman bahasa lisan adalah kemampuan alami manusia. Jadi, berbicara serta memahami pembicaraan orang lain yang lisan, ya ini merupakan kemampuan alami. Tapi membaca ini tidak ya. Jadi tidak dengan membaca. Jadi perlu dipahami dulu bahwa kalau Anda menulis sesuatu tulisan yang menurut Anda eh, orang lain itu pasti paham, nah, kita bisa evaluasi lagi ya belum tentu orang lain itu bisa paham sebagaimana Anda bisa eh, menjelaskan ke orang lain dengan lisan gitu ya. Oke, terdapat beberapa kesalahan dalam desain teks bacaan. Yang pertama ada script dan font yang sulit, kemudian font terlalu kecil, teks pada background yang ricuh, informasi terkubur dalam perulangan, kesalahan dalam rata tengah, dan juga kontras yang kurang tepat. Nah, kita akan bahas satu per satu dari script dan font yang sulit. Kita lihat di sini ada suatu tulisan yang dia itu fontnya font memang kalau terlihat 1, 2, 3 huruf sih mungkin keren ya. Tapi kalau font yang sulit tersebut dibuat tulisan yang panjang, nah itu susah juga untuk pembaca. Gitu ya. Penulisan dengan objek yang tidak biasa dapat mengganggu pembacaan ya karena huruf ini lebih sulit dikenali. Ya, jadi kalau misalkan memang untuk merek, untuk apa, 1, 2, 3 huruf saja sih oke-oke saja ya. Tapi kalau sudah pembacaan yang panjang ya, jangan pakai font-font yang susah. Kemudian penggunaan huruf besar secara keseluruhan juga dapat mengganggu karena jarak antara huruf ini menjadi terlihat hampir sama. Maksudnya, kalau huruf tulisan dalam suatu tulisan panjang itu dibuat huruf besar semua, jarak antara batas atas dan batas bawah huruf itu kan akan sama semua. Dan hal itu seperti yang mungkin dulu pernah disinggung itu mengurangi kecepatan dalam membaca. Kalau huruf kecil itu kan ada apa? Ada tinggi pendeknya ya. Misalkan kita tulis tidak gitu. Tidak. Huruf T ini tinggi, huruf D ini tinggi, A itu rendah. I itu ada titiknya. Nah, menghilangkan karakter yang unik seperti itu sehingga dan dengan merubah menjadi besar semua ya dan rata seperti ini itu bisa mengurangi pembacaan. Oke, font terlalu kecil ya pada merek-merek tertentu itu ya karena mungkin kemasannya kecil maka fontnya dibuat kecil. Ya, jangan sampai font itu nggak bisa dibaca gitu ya. Hanya untuk memperhatikan mungkin ya supaya space-nya itu cantik, nggak terlalu panjang tulisannya. Oke, kemudian teks pada background ricuh. Jadi bisa dilihat di sini ada sebenarnya penjelasannya atau labelnya itu teks, banyak sebenarnya teksnya, tulisannya juga teks, tapi di sini backgroundnya ricuh ya. Di backgroundnya ada background pola, backgroundnya tidak plain warna putih atau warna yang lain gitu ya. Jadi penulisan pada background yang tidak sesuai atau berlebihan polanya ya, tidak memberi kesan menarik, malah justru mengganggu dan lebih sulit untuk dibaca. Oke. Tapi ada special case ya, ada special case CAPTCHA ya pada CAPTCHA. Nah itu memang dia didesain supaya di bawahnya itu background ricuh. Supaya apa? Supaya yang bukan manusia itu nggak bisa membaca ya. Jadi apa? Ya mesin ya yang membaca gambar yang seperti ini, tulisan seperti ini nggak bisa baca dia. Yang bisa baca hanya tulisan mata manusia, gitu ya. Oke. Kemudian informasi terkubur dalam perulangan. Kita lihat pada gambar ini, itu kan ada tulisan backlit keyboard English, backlit keyboard Western, backlit keyboard
French, backlit keyboard Japanese. Nah, ini kan perulangan ya. Ya, penulisan konteks yang sama cara berulang ini sebenarnya kurang efisien. Nah, jadi ya sebenarnya ditulis saja choose backlit keyboard di atasnya gitu ya. Choose backlit keyboard gitu ya. Terus di bawahnya ada English, di sini saja ya. English, Western, French, Japanese, ininya nggak usah ditulis lagi gitu saja. Gitu ya. Kemudian kesalahan dalam rata tengah. Nah, rata tengah ini sebenarnya sangat jarang digunakan ya kalau untuk menyusun suatu informasi yang panjang. Biasanya kalau informasi yang panjang itu Anda susun dengan rata pinggir lah, rata kiri atau rata tengah. Ya, biasanya untuk menyusun menu yang bergeser ke bawah biasanya kan sangat jarang kita rata tengah. Tapi kalaupun Anda eh, iseng gitu ya untuk menyusun rata tengah, ya salah satu teknik membaca adalah dengan scanning ya, memudahkan kita harus memudahkan scanning ya untuk pengguna itu bisa menemukan informasi yang penting. Jadi kalaupun dibuat rata tengah itu ya kita harus ya bedakan warnanya. Mungkin kan kalau warnanya link itu biasanya kan ada biru. Kalau yang merah biasanya ada informasi penting. Kalau hitam ya netral atau informasi yang biasa. Nah, jangan eh, udah tulisannya panjang, nggak ada mana yang kita tonjolkan untuk di highlight oleh si pembaca ya nanti si pembaca akan kesusahan dalam membaca. Itu kalau Anda mau pakai rata tengah gitu ya. Kemudian warna juga kita kemarin sudah singgung ya. Tulisan yang berada di background cerah ya, kalau tulisannya itu gelap itu nanti bisa semakin mudah dalam pembacaan. Nah, di sini sudah backgroundnya merah. Sebenarnya kalau tulisannya putih saja sih oke saja ya. Tapi ini ada tulisannya hitam, ada tulisannya biru. Ini kan sama-sama gelap. Nah, jadi kontras dan pemilihan warna ini juga perlu eh, dipertimbangkan ya. Jadi ini sedikit banyak mengganggu pada saat pengguna itu membaca. Kemudian ini mengenai teks penjelasan. Kalau Anda membuat teks penjelasan dalam suatu ya radio button atau label-label atau apa button-button yang lain, ya nggak usah terlalu panjang sebenarnya. Gitu ya. Karena kalau terlalu panjang itu nanti menyulitkan pengguna dalam memahami itu sebenarnya fungsinya untuk apa. Oke, kemudian selanjutnya ada topik selanjutnya ya, poin selanjutnya mengenai penglihatan fovea dan peripheral. Nah, sistem visual manusia tidak memperlakukan seluruh bagian panorama secara sama. Maksudnya kalau misalkan kita sedang melihat judulnya penglihatan fovea dan peripheral, itu kira-kira kita bisa melihat area itu segini saja ya. Ketika kita fokus di penglihatan fovea dan peripheral, area yang di samping-samping ini, di samping-samping sini gitu ya, di atas juga, ini dia area peripheral namanya. Jadi di sini area fovea. Kalau kita lagi fokus ke sini, yang di sini samping-samping ini area peripheral, gitu ya. Oke, ya. Um, Ya, segmen tengah dari satu gambar yang jatuh di fovea diproses dengan resolusi yang lebih tinggi daripada segmen yang jatuh di pinggiran visual atau peripheral. Ya, jadi seperti tadi kalau kita sedang fokus di tengah ya, area di samping-samping, area peripheral itu seperti tidak fokus. Kemudian misalnya saat Anda membaca halaman ini, ya, Anda memiliki melihat semua teks. Jadi kalau ketika fokus lagi saat Anda membaca halaman ini, gitu kan, kayaknya Anda bisa melihat yang samping-samping teksnya, tapi ya teksnya itu bentuknya blur saja, gitu ya. Oke. Nah, implikasinya pada saat di desain UI, ketika kita misalkan mengoperasikan tulisan atau form ya, form kita hendak memasukkan username sama password. Ketika nanti username sama passwordnya salah, ya ketika diklik sign in dan salah,
Nah, area fovea ini pesan kesalahan itu harus ditempatkan di area fovea. Jangan sampai ini seperti ini contohnya, error message-nya ada di atas. Error username bla 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 salah atau passwordnya salah. Ini terlalu jauh dari area fovea, padahal area fovea-nya adalah yang di sini. Ya, seringkali pesan error tidak terlihat ketika seorang memiliki suatu link karena terlalu fokusnya ya. Jadi fokus di sini, ya tentu saja di luar area fovea ya nggak kelihatan. Mau ada kesalahan, ada apapun, itu nggak terlalu kelihatan nanti kalau di lokasinya di jauh, jauh dari fovea. Oke, metode umum untuk membuat pesan error dapat dengan mudah dilihat. Ya ini poin-poinnya ya, tips kalau mau melihat pesan error dengan mudah. Jika ingin mendesain sebuah program, hendaknya meletakkan error message dekat dengan lokasi terjadinya kesalahan. Ya. Kemudian tandai di mana letak errornya, dijelaskan kira-kira kesalahannya apa, ya, username-nya atau passwordnya gitu ya. Kemudian atau dikasih ini ya, dikasih misalkan kalau di suatu form itu eh, yang keliru adalah username, maka username-nya dikasih kotak kotak di luarnya gitu ya, atau tanda merah gitu. Kemudian gunakan icon error message, ini membantu saja. Jadi membantu untuk karena kalau kita lihat ada icon error atau icon tertentu yang sesuai konvensinya orang Indonesia, nah itu lebih cepat responnya. Kemudian berikan warna merah pada error message. Nah ini menimbang kalau di Indonesia warna merah itu kan masih konvensinya eh, bahaya atau ada kesalahan. Gitu ya. Kemudian membuat pop-up Windows ketika error terjadi. Jadi ada, ya ini sebenarnya masih diperdebatkan ya, apakah ini nanti bisa malah mengganggu atau mengganggu taksnya ya, kelancaran taks atau bagaimana. Tapi ketika ada pop-up itu pasti nanti ter, ter ini ya, tersorot ke pop-up tersebut dari si pengguna, perhatian si pengguna. Kemudian bisa juga menggunakan suara. Kemudian buat pop-up itu bergetar. Kemudian buat pesan seminimalis mungkin tetapi terlihat. Nah, di poin-poin yang di halaman ini, nah ini opsional saja. Dan juga pertimbangkan dengan seksama. Jadi psikologinya dari si pengguna itu kira-kira di Indonesia suka nggak kalau ada suara tiba-tiba gitu ya. Atau ada getaran gitu ya di pop-up-nya. Kemudian ya, ya ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi poin-poin yang tadi, misalkan ada username dan password yang keliru atau yang kosong tapi sudah diklik sign in. Nah ini area yang salah ditandai dengan tanda merah. Terus kemudian ada icon. Kemudian ada pesan yang jelas errornya apa gitu ya. Kemudian dia tempatnya didekatkan dengan terjadinya kesalahan. Demikian juga dengan yang sebelah kanan ini ya. Oke, kemudian di sini pemanfaatan atau ya menimbang short term dan long term memory dari pengguna. Nah, kita sekarang masuk ke short term memory dulu. Topiknya adalah bantu user konsentrasi dan mengingat. Ya, ingatan tersimpan dalam otak dalam bentuk pola neuron dan apapun signal-signal yang masuk ke panca indera kita itu bisa memicu pola-pola tersebut. Ya, jadi seperti yang kita tahu di uh, pembahasan mengenai aspek manusia kemarin, yang memori jangka pendek manusia itu bukan memori yang penyimpanan, bukan memori utama. Ya, kok ini hanya sebagai kombinasi dari fenomena yang timbul serta dari persepsi serta perhatian. Kapasitasnya berubah-ubah ya sehingga pada saat membuat desain interface kita harus sangat memperhatikan ya short term memory supaya pengguna itu tidak harus mengingat-ingat ya attacks ataupun alur ataupun fungsi yang kita sajikan. Oke, di sini ya case-nya melalui mode fungsi misalkan.
pembahasan tentang short term memory atau bantu user konsentrasi dan mengingat. Mode fungsi itu di sini dicontohkan ada pada Photoshop ya. Kalau Anda klik, misalkan ada pada toolbox-nya Photoshop, itu kalau satu kali klik itu kan memang langsung ke tools yang atas atau yang dipilih. Tapi kalau ditahan, itu kan nanti akan muncul opsinya ya. Nah, di sini adalah mode. Jadi tools ini, tools yang sekarang sedang diaktifkan ini, itu yang aktif mode apa? Mode rectangular, elliptical, single atau single row atau single column ini mode. Oke, keterbatasan short term memory ini salah satu alasan mengapa sebenarnya panduan desain UI ini sebisa mungkin menyarankan menghindari mode. Ya, jadi satu icon banyak mode itu sebenarnya eh, disarankan untuk dihindari atau diminimalkan. Ya, contohnya ini. Nah, tapi eh, mode ini juga bermanfaat dari sisi efisiensi ya. Jadi pengguna-pengguna yang sudah biasa pakai atau sudah ekspor itu ya nggak masalah, mau disembunyikan dimanapun dia juga sudah bisa nanti mencarinya. Dan memang pengguna-pengguna yang expert nggak cukup cuma fitur-fitur dasar saja. Dia butuh fungsi-fungsi yang tambahan ya, yang mungkin ditempatkan dalam satu tools. Nah, tapi dia juga ada kekurangan karena banyak fungsi dalam satu tombol. Bisa jadi pengguna itu bisa lupa. Ada nanti terjadi feedback error dari software. Ya. Oke, kemudian case yang kedua, search result. Ya, kapasitas short term memory terbatas. Ketika kita search pakai search engine, mungkin pengguna lupa atau kebanyakan ya, lupa kata-kata yang sudah pernah dicarinya di search engine. Oleh karena itu, ya ada search history, dibuat search history. Kemudian dalam mendesain search function, sangat disarankan menampilkan search term yang diinputkan user. Contohnya ada advanced search. Ya. Ini di sini ada kalau misalkan kita mau search gitu ya, apa yang sudah pernah kita search dulu itu kan biasanya ada muncul history, yang muncul history search-nya. Ya. Kalau nggak ada apa-apa seperti ini, nah kita nanti mencari hal yang sama bisa berkali-kali gitu ya. Itu untuk membantu pengguna untuk mengingat. Ya. Kemudian bantu user konsentrasi dan mengingat. Case selanjutnya adalah instruction atau label atau instruksi ya. Ya, kalau instruksinya terlalu panjang, kita susah untuk akan menyusahkan pengguna ya. Pengguna akan dibuat susah. Ya, dibutuhkan suatu catatan berisi instruksi tersebut ya untuk si pengguna menyelesaikan pada goalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh yang bagus ya. Jadi model-model help atau panduan yang kalau memang dia ditujukan help-nya itu panjang, ya dia dibuat terpisah. Ya, maksudnya terpisah itu jangan sampai instruksi apa yang sudah dilakukan atau yang perlu dilakukan itu diletakkan pada aksi. Ini kan tombol aksi ya. Nah, jadi kan di sini dengan kata lain kalau di sini kan instruksinya ini kalau Anda sudah oke itu berarti Anda sudah paham dan silakan ingat-ingat instruksi ini dan dilakukan. Silakan dilakukan. Nah, itu kan berarti si sistemnya memaksa pengguna untuk mengingat ini ya, mengingat instruksi yang ini. Ya, jangan seperti itu. Baiknya itu dipisah. Nah, kalau Office Help ini kan dia terpisah. Mau dibuka lagi bisa, mau diminimize dulu bisa, itu adalah yang terpisah. Dan juga pola-pola seperti ini juga diperhatikan dengan instruksi-instruksi yang lain. Sebisa mungkin instruksi itu mudah untuk ditampilkan dan juga mudah untuk di-hide. Silakan si pengguna itu merasa sudah, oh ini oke saya sudah bisa ya, dia bisa di-hide dan juga mudah untuk ditampilkan. Ya. Contoh ilustrasi yang lain mungkin ada lihat tanda tanya, kemudian ada lingkaran gitu ya di
eh, menu-menu pada Microsoft Office gitu ya, ketika kita sorot saja di atasnya itu kan akan muncul help-nya. Sebenarnya teks ini untuk apa, teks ini untuk apa, ya. Tapi ketika atau full fitur ya, fitur ini untuk apa. Tapi ketika mouse-nya itu dipindah, ya, maka ya dia seketika itu langsung hilang informasi atau help-nya, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya memanfaatkan long term memory. Ya, long term memory ini merupakan uh, memori utama gitu ya, yang dia susah hilang. Tapi untuk prosesnya, proses sampai bisa masuk ke long term memory itu butuh cara-cara, pola-pola, teknik tertentu. Ya, ingatan terdiri dari banyak pola neuron. Ya, kalau ada sesuatu yang hubungan dengan ingatan, itu pola neuron akan teraktivasi. Kemudian memori jangka panjang tiap orang berbeda. Ya, paling enggak manusia itu butuh tool, ya baik itu kertas, catatan dan terusnya, atau mungkin software untuk bisa membantu memori mengingat, membantu manusia untuk mengingat. Kemudian desainer software dituntut menyediakan software yang dibuat dengan tidak membebani memori jangka panjang user. Nah, tapi long term memory ini ada kelemahannya. Dia bisa dipengaruhi emosi atau dia bisa dapat berubah. Contoh, eh, misalkan contoh yang dapat berubah gitu ya. Anda punya long term, Anda punya misalkan eh, ditanya apa? Nanti kita lihat sekalian contohnya ya. Sekalian di contohnya nanti saya ingin mengantarkan contohnya itu untuk melihat kelemahannya tadi. Oke, ya. Di sini kita lihat salah satu contoh ya, desain struktur informasi yang tidak memanfaatkan long term memory. Contoh di sini pin ya. Jadi pin ini membuat pin dan confirm new pin. Jadi pin yang di sini dibatasi harus 6 sampai 10 digit, nggak bisa lebih dari 0, harus numerik. Nah, ini model uh, pin ini tidak membuat karakternya atau pinnya itu mudah diingat, tapi dia akan lebih susah diingat. Karena apa? Karena pin yang dibatasi seperti ini sangat kecil kemungkinannya dia itu berkesan atau punya konteks dalam long term memorinya si pengguna. Ya, misalkan pinnya nanti bisa asal saja. Misalkan si pengguna itu sudah punya ya ingatan atau long term memory, oh tanggal lahir saya eh, misalkan 11 Januari gitu ya, 2000 sekian. Itu kan berarti kita mau nulis 11/01 misalkan 1991 misalkan. Nah, kita ingatnya ini, kita punya konteks long term memorinya ini. Tapi ada aturan di karakter ini. Ini ada aturan 6 sampai 10 digit gitu ya. Misalkan kita konteksnya yang ingat 11 Januari-nya dulu gitu ya. Supaya tepat dengan batasnya itu ya. Ya, misalkan kita ingat PIN-nya itu 11 Januari. Nah, ternyata PIN-nya itu harus 6 sampai 10 digit. Ya. Cannot start with zero. Your PIN must be numeric. Mungkin kalau yang kita sering 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 ketemu itu PIN-nya harus ada karakternya A, B sampai Z. Nah, terus ada salah satunya huruf besar. Nah, itu salah satunya huruf besar. Itu yang biasa sekali kita eh, temukan ya untuk membuat PIN, membuat password dan seterusnya. Nah, kalau kita mau masukkan misalkan 11 Januari 1991 tadi ya, itu nanti kita kan akan susah
nggak bisa kita memasukkan PIN sesuai ketentuan yang ini. Ya, ya termasuk konteksnya yang ada tambahannya ini juga. Nggak bisa, ya. Nggak bisa kita masukkan karena harus ada karakter ABC atau ada huruf besar. Mau nggak mau kita harus cari, harus tambahkan misalkan huruf besar yang pertama ini L. Ya, maksudnya kita harus tambahkan satu karakter L, gitu ya. Nah, ada satu karakter tambahan saja, itu sudah nggak bisa atau susah kita untuk mengingat passwordnya ini apa. Padahal kurang satu L ini saja, itu kan passwordnya bisa jadi nggak bisa masuk ya. Kurang satu karakter saja kan nggak bisa masuk. Nah, ini password yang model seperti ini, banyak ketentuannya macam-macam seperti ini, itu bisa jadi menyusahkan pengguna dan juga yang kedua dia tidak memanfaatkan long term pengguna, ya. Oke. Nah, bagaimana contoh dari tampilan yang memanfaatkan long term memory? Ini contohnya adalah ada security question. Kalau kita sudah buat password, itu kan biasanya untuk security question, semisal passwordnya nanti terlupa, Anda nanti akan ditanyakan what is your favorite movie, what is your favorite team, ya, what is the name of your first pet, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti tidak mudah dilupa ya, karena kalau favorit movie Anda, ya, itu nanti misalkan saya senang sekali sama film Star Wars misalkan. Nah itu nanti Anda pasti tulis Star Wars. Anda sampai kapanpun akan tulis Star Wars. Nah, itu adalah long term memory. Misalkan tim saya, tim favorit saya apa? Ya misalkan eh, Persija. Nah itu ya, ya sampai kapanpun ya Anda akan nulisnya ya pasti benar Persija. Nah, tapi kekurangannya tadi, ada long term memory tadi, itu bisa dipengaruhi emosi, dan juga yang kedua bisa berubah. Nah, favorit movie itu kan bisa jadi kalau Anda sudah menemukan movie yang baru lagi, nah, kala itu atau pada saat mungkin beberapa tahun lagi, kala itu Anda ingatnya movie yang saya senangi itu movie yang sudah ganti, sudah bukan Star Wars lagi gitu ya. Mungkin Avengers gitu ya. Nah, Anda ingatnya itu, Anda nggak ingat pada waktu ngisi favorite movie itu ngisinya Anda ngisi Star Wars misalnya. Nah itu ya itu bisa berganti ya untuk mengenai long term memory. Oke, terus kemudian ada juga bisa dipengaruhi emosi, ya dipengaruhi emosi. Misalkan nih, kok tiba-tiba tulisannya di sini the name of your first girlfriend atau boyfriend gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan Anda lupa gitu ya, atau Anda uh, sudah berusaha secara emosi itu nggak mau nginget lagi gitu ya, itu bisa jadi lupa gitu ya. Kemudian, nah ini terakhir mengenai yang kita bahas ya sebagai review, menjelaskan kita tadi sudah mempelajari ya, menjelaskan panduan desain UI, prinsip tentang Gestalt, kemudian penyusunan struktur dan visual, kesalahan dalam desain teks, kemudian penglihatan fovea dan peripheral, kemudian pertimbangan short term dan long term memori dalam mendesain UI. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima, bisa dipahami. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.